Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Kita pagi ini saya akan ini Islam menyampaikan hasil kinerja di minggu kemarin, di mana untuk ROFO kita ROFO di bulan ini 3,8 ada peningkatan di prinsipal Colgate, di mana secara APM biasanya secara APM itu 400, sekarang ada kenaikan menjadi 700. Dan untuk sahamnya target ini sangat cukup besar, 900 jutaan. Secara APM 400 mungkin diakibatkan karena ROBK di bulan-bulan kemarin itu sangat tinggi, dan Blipis itu 800 jutaan. Jadi ada atau target atau ROFO itu sekitar hampir 40%, dan ininya 212, bisa PM 100-an. Jadi secara total di 8, di mana RO masih 3,1 dan secara net 1,9, otomatis secara adjustment masih 50% atau gapnya 1,9, dan mengkontribusi. Kalau secara by channel, untuk MTKA itu di ROFO 3M ya, atau secara adjustment masih 46% atau gapnya 1,6. Dan memang yang paling dalam gap itu ada di 4 prinsip yang saya sebut. Untuk Colgate itu gapnya 250-an, untuk sahamnya gapnya 600, dan untuk Blipis 576, dan ininya 112. Dan saya berharap gap dengan target kita di challenge cukup besar, paling tidak kita punya challenge punya chance yang coba nanti mungkin breakdown saya by monitor untuk wilayah. Untuk MPI kita targetnya 400 dan secara RO nya 300, otomatis kita masih jauh dari ROFO. Saya berharap RO ini bisa melampaui dari ROFO, dan untuk access-nya 200-an atau secara achievement sekitar 50%, otomatis gapnya 200. Dan ini gap mungkin saya bisa jawab itu ada di ring. Kita kemarin berharap di penampilan ringlas ya, di atau total Pareto, dan ini di Prabowo 32, namun secara ringnya kemarin kita udah dealing, kita udah targeting, ternyata memang permintaan dari customer masih belum ada, karena stok kemarin masih ada. Karena kan kemarin kita sempat ngirim RED di bawah 2007, sehingga mengakibatkan stok yang masih belum ada pengambilan dari pihak pemerintah. Tapi saya berharap baik prinsipal kita bisa push gap-gap yang sebenarnya nggak terlalu dalam juga ya, karena kita punya potensi program yang bisa berjalan. Contohnya MP kita bisa maksimalkan harga lama, karena kemarin kita sudah ada program dari prinsipal, MP sudah ada kenaikan per tanggal 18, tapi untuk harga lama itu ada beberapa outlet yang diubah. Dan untuk DGT ini secara target 400 ya, secara RP nya juga masih 300, dan secara adjustment masih 64% atau secara gap 157. Saya berharap ini kalau GT saya ada potensi peluang lah, bisa secara total bisa itu di bulan ini. Oke, saya lanjut untuk distribusi. Untuk distribusi kemarin untuk distribusi untuk target numerik di secara total saya 700, di mana untuk pencapaian di year itu sampai hari ini itu masih 590. Jadi otomatis masih ada gap numerik 125 outlet yang belum transaksi di tahun ini. Dan untuk OS sendiri itu secara target 583, di mana secara aktual 573, jadi masih ada gap 10 outlet yang belum transaksi selama 4 bulan. Dan untuk MOT secara target 422, secara year to date secara year to date MOT 381, jadi masih ada 41. Namun kita untuk MOT kita ngomongnya payment ya, jadi kita untuk bulan ini masih jauh banget ya, karena gap kita
kurang lebih 120. The winner is Jadi saya berharap paling tidak untuk gap dari distribusi ini benar-benar benar-benar di fit up agar bisnis kita atau distribusi kita lebih tumbuh dibandingkan tahun kemarin. Sedangkan untuk fundamental ini adalah role kalian termasuk MOT. Saya berharap berkali-kali untuk fundamental kita mengajunya ke BP biar kalian tidak susah untuk istilahnya mengimplementasikan untuk ngejar fundamental. Secara fundamental, secara rumus ya kita bisa target itu kita berapa dikalikan dari kerja. Jadi faktor BP itu adalah faktor yang atau itu baik ya. Jadi minta tolong untuk total BP ini benar-benar harus mengacu dengan target EJ dikalikan hari kerja agar kalian EJ bisa apa ya, mungkin secara PJ itu mungkin Darno itu sudah mendekati lampu hijau, itu masih lampu kuning sama prima ya. Untuk BP per demand, tapi kalau BP per harganya kita memang masih lampu merah ya, karena di bawah 12 ya. Dan untuk item per BP nya ini kondisinya masih aman. Oke, sebelum saya melanjutkan komitmen saya di minggu ini, mungkin Budi bisa menyampaikan mulai dari bisnis, distribusi maupun fundamental. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan menyampaikan itu dari yang saya sebelum ini. Untuk yang pertama mungkin akan saya sampaikan di ucapan sales untuk DGT secara Provo itu di angka 443. Untuk secara net sales-nya masih di angka 286. Jadi secara achievement masih 64% Pak. Jadi masih ada gap kurang lebih 157 juta yang perlu saya kejar untuk di bulan ini. Oke. Nah, itu ada potensi nggak untuk misi pemana yang bisa ngejar gap ini? Untuk potensi masih mungkin di prinsipal emas Pak. Ada juga ini di minggu ini mungkin udah masuk PO. Oke, minimal ini ya, paling tidak DGT. Oke, untuk yang Dimas itu benar-benar kontrak di bawah benar-benar ya, karena harapan kita emang ada di situ kita untuk bisa closing di energi ya, karena secara apa ya, secara sis ya mungkin outlet yang berpotensi itu di Ani maupun sama Triapaka ya, itu benar-benar dikawal agar bisa masuk sis di bulan ini. Oke, lanjut untuk distribusi ini. Untuk pendapat distribusi saya di bulan ini masih di angka 160. Oke. Secara target saatnya di angka 203. Jadi masih ada gap 43 teko yang perlu saya selesaikan di bulan ini Pak. Mungkin di sisa hari kerja ini bisa saya kejar lagi. Semoga bisa capai secara target. Jadi benar-benar dipastikan ya untuk MT, jadi selagi tidak ada yang MT itu tidak bisa capai karena memang kita memang terus kita adalah distribusi dan itu adalah transaksi rutinitas ya. Sehingga MT kita itu targetnya nggak terlalu besar juga sebenarnya, karena kalau mengacu dengan total numerik itu hanya 85% saja. Sayang kalau saya MT ini tidak bisa capai karena MT itu menunjukkan kinerja kalian paling tidak sales kita jeblok, paling tidak distribusi fundamental kita masih bagus. Jadi kita masih ada 2 poin untuk essence. Paling tidak kita nggak jelek banget sih ya. Jadi pastikan distribusi itu bisa capai. Oke, lanjut ke fundamental. Untuk pencapaian fundamental saya di bulan ini cukup masih sangat jauh Pak dari target. Ya mungkin untuk mengejar ini agak sedikit sulit karena dengan hasil sehari kerja ini sama gap yang perlu dikejar cukup jauh. Ya sebenarnya kalau kita ngomong cara apa ya, cabang sebenarnya kita ya kalau di dalam riset seperti itu sih nggak form sih ya, karena cabang pasti akan mengalami kendala seperti yang kita alami. Contohnya hari libur kan. Ya, tapi sebenarnya hari kerja ini sudah dipangkas dari
hari libur gitu. Makanya kan kita hari kerja itu hari efektif gitu. Kecuali kita emang ada kendala kayak kemarin kamu sakit, lalu risetnya masih oke. Tapi kalau kita ngomong kendala ya untuk itu lagi ini agak susah karena sebenarnya fundamental ini nggak harus banyak kan, gitu. Kita harus sesuai dengan ini. Fundamental ini sebenarnya simpel. Ya mungkin kalau saya sih bisa di review PJP yang frekuensinya 1 bulan, yang ada potensi 2 minggu itu bisa kamu review. Ya karena itu kan yang potensinya. Karena EC itu kan bukan MUT ya. EC itu kamu transaksikan tiap minggu pun EC-nya pun akan nambah. Tuh. Nah mungkin dengan kamu ada selainnya mengreview outlet-outletnya selama ini frekuensi 1 bulan, bisa kamu review menjadi weekly. Ya apalagi yang tunai ya. Ini kan nggak ada kendala dengan air atau apa kan, misalnya seperti itu. Nah, mungkin cobalah dimaksimalkan lagi, mungkin outlet-outlet rekomendasi dari DMI atau yang dekat sama cabang ditransaksikan dulu aja. Jadi kita lebih pengcoverannya lebih efisien dan efektif ya. Ya selain nilainya kecil, tapi kan paling tidak kita cost ratio nggak terlalu dekat gitu ya. Maksudnya ngirimnya kita nggak terlalu jauh. Ya kita rapatkan dulu area outlet yang dekat dengan cabang. Dan jangan sampai kita jeblos arah ke tentang tapi secara value-nya kecil gitu loh. Tapi secara cost bisnis ya, secara bisnis otomatis ya kita ini gitu loh yang nggak efektif, nggak efisien, akhirnya jadi kendala juga kan. Pak ini outletnya wow ya Pak, tapi transaksinya cuma di bawah itu apa rata-rata kan saya benar nggak ada masalah, tapi untuk meningkatkan kayak distribusi fundamental bener itu kita pastikan dulu outlet itu ya yang kalian yang tahu mappingnya kan kalian. Jadi ini outletnya gergapan, saya rapatkan dulu. Setelah itu melebar. Nah apa itu otomatis akan kena gitu. Sebenarnya simpel distribusi itu nggak mempengaruhi apa ya, istilahnya nggak ada target sis ya, karena sis sudah ada di DBA yang pertama. Distribusi cuma datang transaksi datang lagi menjadi fundamental. Iya kan? Oke, itu ya dari saya itu aja. Mungkin action plan di minggu ini yang pasti saya akan bantu putar untuk ini ya, kemarin di bikinnya target untuk listing kelok. Jadi mungkin akan saya buatkan simulasi untuk mempermudah presentasi kamu nanti pada saat di outlet. Karena ya kita kalau ngomong listing harus masuk emang berat, tapi kalau kita ngomong ini budget yang istilahnya untuk istilahnya budget yang diberikan atau istilahnya sampling ke outlet yang harus kita berikan ya istilahnya secara cuma-cuma ya. Intinya cuma kita minta tolong dibantu produk bisa masuk. Jadi nanti kamu bisa bikin simulasi biar toko itu nggak berat, biar toko itu pandangannya produk nggak semakin banyak, tapi kita bilang nggak ada istilahnya nggak ada istilahnya apa ya beban dari outlet lah bahwa produk ini punya rekomendasi penjualan yang apa. Mungkin ada rekomendasi dari toko-toko sebelah yang merekomendasikan biar toko ini outlet atau toko atau buyer atau mungkin owner biar terpancing. Kalau kita ngomong ada produk baru pasti dia akan lebih outlet saya terlalu sempit ini nambah lagi dong. Tapi kalau kita ngomong mohon maaf ya ada produk baru mungkin ini secara marketing cukup bagus dan secara sewanya pun juga lumayan bagus, ada beberapa outlet itu sudah mulai available atau mulai jualan ya, dan itu pun saya tarik dan riwayatnya sudah ya, mungkin salah satunya kita seperti itu. Tapi poin utamanya ya kuncinya sih kedekatan sih gitu. Kalau kita nggak dekat ya otomatis kita nggak akan mudah gitu. Makanya kita punya namanya relasi ya, menjalin hubungan baik membangun ya, jangan sampai toko yang bisa kamu cover kamu acak-acak gitu ya. Terus kamu nyari toko susah dapat toko kamu acak-acak gitu. Dijaga, dibina, dirawat, jangan sampai kita kotori. Jadi apa kita eksternal kita yang paling menentukan adalah ya. Oke, dari saya itu cukup. Mungkin backend yang tadi basis maupun distribusi fundamental maupun profil berjalan atau senjata kita adalah punya budget listing, mohon benar-benar dimaksimalkan. Paling tidak kita itu tidak kalah telak. Kalau bahasanya dalam permainan bola kita jangan kalah telak, malu banget ya, kita kalah tipis masih oke, tapi kita menunjukkan kegigihan out perjuangan kita
gitu. Kita masih tenang di distribusi maupun fundamental. Karena kalau target ya target memang harus kita capai, tapi ya secara hitungan kita memang belum, kita kalah, tapi secara distribusi itu nggak ada urusan sih ya. Distribusi itu hanya rutinitas kamu aja, seperti kalian selama sehari-hari itu nah ini banget kalau saya tidak ya. Saya distribusi menang itu ada rosanya yang harus saya capek gitu. Tapi kalau sales biasanya benar-benar membutuhkan support gitu. Ya karena kita ada sales ya mungkin cara-cara kita maupun karena pastikan dulu horizontal pemerataan dulu. Pak saya sudah pemerataan, mungkin kenapa ubahnya memang kita saya di jalan targetnya up sampai 70%. Kan saya bisa ngomong kalau ngomong tadi. Kalau mau distribusi fundamental saya nggak bisa ngomong. Karena apa? Itu ada rutinitas yang kalian lakukan baik dan itu pun dan berjalan gitu loh. Ya hanya itu aja kan outletnya gitu loh. Masa sih dengan outlet itu kita lihat masih berat gitu loh untuk transaksikan dengan MOT yang sudah ditentukan lebih kecil daripada total outlet. Ya niku sing wingi gurung Mungkin dari proses saya juga ya. cukup dan saya kirim dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.